Bunda, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Mama Humaira. Yuhu, lebaran sudah di depan mata. Gimana nih Bun persiapannya? Kalau saya ini benar-benar mendadak banget persiapannya. Udah hamin berapa ini saya baru packing. Bukan packing koper ya Bun, ya packing amplop-amplop gini. Sama bikin parselan buat saudara. Kalau di sini kunjung-kunjung pas hari raya itu namanya weweh ya Bun. Kalau di tempat Bunda apa ya namanya? Ya pokoknya begitulah. Dan ini bener-bener hamin 3 hari lebaran itu saya baru packing. Karena gimana ya, THR-nya juga baru cair. Saya kan cuma ngandelin suami untuk THR-nya. Jadi ya gimana, baru cairnya sekarang. Dan ini tuh saya mau persiapin amplop untuk yang bakalan dikasih ke anak-anak ketika hari lebaran. Udah pokoknya pas hari lebaran itu orang-orang tuanya itu yang bakal ngeluarin uang banyak buat beli jajan-jajanan. Sedangkan anak-anaknya itu yang bakalan dapat sangu, dapat uang. Pokoknya hari lebaran Idul Fitri itu udah kayak hari rayanya anak-anak. Anak-anak itu pasti bakalan dapat banyak uang. Dan ini saya bikin amplopnya juga seperlunya, seadanya. Saya nggak nguat-nguatin harus berapa ya. Saya kasih seadanya aja. Dan ini tadi saya bikin yang untuk ponakan itu ada 13 amplop, 13 anak. Saya isi yang 50 ribuan. Terus ini yang untuk tetangga atau untuk orang-orang yang entah nanti ketemu anak-anak gitu, ini saya kasih 30 ribuan. Suara saya masih serak. Udah pokoknya kalau masalah uang-uang ini nanti fleksibel lah, nanti adanya berapa gitu udah langsung dikasih aja. Nggak perlu pakai amplop juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan niatnya ya Bun, nggak perlu harus dilihat nominalnya berapa. Yang penting kita tuh niat ngasih yang ikhlas gitu aja. Ya anggap aja itu THR-nya anak-anak karena sudah mau belajar puasa selama 1 bulan, belajar puasa Ramadan gitu. Oke lanjut, ini sekarang saya itu baru mau packing untuk bingkisan. Ini tuh saya bikin 2 macam bingkisan, yang besar dan yang kecil. Yang besar itu yang seperti di tas kuning ini. Ini nanti tuh yang bakal dikasihkan ke saudara dekat, saudara maksudnya kayak Pak De, Bude, kakak, kakak kandung gitu. Ya isinya seperti ini, tidak banyak sih, yang penting ya pantas aja gitu dibawa silaturahmi ke rumah saudara. Nggak tahu ya, ini emang sudah dari tahun ke tahun, dari tahun masih ada umi saya dulu, almarhum umi saya, almarhum orang tua, itu tuh selalu bawaannya ya kayak gini-gini. Jadi harus ada minyak, harus ada gula gitu-gitu, terus jajan-jajanan gitu. Ya terserah sih kalau jajanannya, tapi kalau minyak dan gula itu orang tua saya tuh dulu harus selalu ada. Jadi makanya saya tiru sampai sekarang. Untuk yang bingkisan untuk saudara, ini saya bikinnya 13 bingkisan, 13 buah. Karena nanti kan digabung sama saudaranya ke mertua sana. Ini kemarin belanjanya saya nggak sempat rekam-rekam ya Bun, karena memang ya sudah ribet sendiri, bawa anak, bawa kardus-kardus gini, jadi sudah nggak sempat rekam-rekam lagi. Dan di sana itu juga ribet banget karena banyak orang juga, banyak orang beli gitu. Dan belinya itu juga siang-siang, jadi panas banget, udah keringetan, wah sudah sudah nggak kepikiran buat rekam-rekam lagi. Dan ini saya juga packingnya ditemani sama suami saya. Suami saya masuk frame sekarang. Tapi maaf banget auratnya kemana-mana, ya Allah, subhanallah. Pokoknya pas hari lebaran nanti tuh saya juga nggak pengen lama-lama gitu kalau harus silaturahmi ke rumah orang. Karena ya biasanya orang itu kalau hari lebaran itu malah bikin nyakitin hati gitu ngomongnya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu nggak usah ditanyakan. Mereka itu kenapa ya kok suka banget tanya hal-hal yang menyinggung kita gitu. Untungnya anak saya juga nangisan ya kalau diajak ke rumah orang. Jadi ya gimana, saya sih terbantu sekali kalau anak saya nangis ke rumah orang gitu, jadi bisa cepet-cepet aja gitu pulangnya. Di rumah saudara kayak saudara kandung, di rumah Pak De Bude sih nggak masalah lama-lama, seneng aja gitu kumpul-kumpul. Tapi kalau di rumah orang yang kayak saudara yang jauh-jauh gitu, seperti saudaranya dari misalkan kayak saudaranya Pak De, saudaranya Bude gitu, kan itu termasuk saudara jauh ya, itu tuh saya tuh nggak suka gitu kalau lama-lama. Pasti pertanyaannya itu banyak banget dan aneh-aneh gitu tanyanya.
Pokoknya nanti kalau pas lebaran dan misalkan ada yang pertanyaannya aneh-aneh gitu, bakal aku tanyakin balik aja itu pertanyaannya ke dia. Bercanda ya bun, tapi emang beneran gimana ya, kayak nyakitin banget gitu pertanyaannya. Padahal kan hari lebaran kan harusnya kita tuh happy gitu kan, senang-senang ketemu. Tapi kenapa dengan pertanyaan itu tuh malah jadiin beban buat kita. Bahkan kadang itu sampai bikin ngerusak mood gitu seharian. Terus pokoknya minta dilapangin aja hatinya biar lebih legowo kalau ada orang yang ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu. Dan untuk orang-orang yang saudara jauh atau yang tangga di deket-deket rumah sini, ini saya kasih yang bingkisan kecil. Ini yang bingkisan kecil itu isinya ada gula 1 sama minyak 1 sama mie burung dara ini 1. Nah terus sipnya ini buat apa? Sipnya ini tuh untuk pengganti minyak aja, karena memang kemarin itu minyaknya yang kecil itu adanya cuma satu apa ini ya, satu box, satu paket ini aja. Dan nggak ada lagi, ya udah gimana lagi, ya udah saya ganti ke jajanan sip ini aja. Sebenarnya nggak ada target sih harus apa gitu, cuma kan kalau minyak dan gula itu kan pasti kepake banget ya. Dan itu juga perlu banget gitu, seperti kan bahan sembako gitu kan perlu ya. Kalau diganti jajan itu sebenarnya saya kurang suka sih, kurang serg gitu. Karena kan jajan kan sudah pasti mereka kan juga punya jajan sendiri gitu kan di rumah. Jadi ya gimana, karena emang udah mepet banget sama lebaran, jadi susah banget gitu nemuin minyak yang kecil-kecil. Mungkin sudah pada diborong kali ya. Ya kasih seadanya aja, yang penting kan niatnya kita silaturahmi ke rumah orang dengan niat yang baik. Oke, ini jadinya, ini yang besar-besar ini ada 13, saya taruh di atas nanti biar disingkirin suami, diangkatin suami ke dalam ke dapur. Dari semua kardus tadi itu cuma sisa segini aja barangnya. Terus nanti ini mau saya gabungin dengan parcel-parcel yang saya dapat dari kantornya suami. Nah ini saya udah gabungin dari parcel kantornya suami. Dan ternyata suami minta lagi untuk dibikinin bingkisan lagi untuk 5 temannya. Dia udah tadi itu saya isi sembarang aja yang seadanya gitu untuk 5 temannya suami. Oke, sekarang itu saya mau masukkan jajan-jajan untuk ditaruh di ruang tamu. Tadinya tuh mau pakai toples yang kaca yang biasanya dari tahun ke tahun itu selalu saya pakai. Tapi karena suami bilang sekarang anaknya itu sudah aktif banget, sekarang anaknya itu sudah nggak bisa dibilangin gitu, harus ini harus itu, sudah pokoknya semaunya sendiri aja. Jadi itu suami saranin jangan pakai toples kaca karena dia tuh bakal nanti main-main di ruang tamu, bakal main-main ya seperti biasanya mainannya ditaruh di ruang tamu. Jadi ya udah terpaksa saya pakai toples plastik ini aja. Mungkin emang gitu ya bun, kalau sudah punya anak kecil memang susah banget gitu untuk taruh barang pecah belah sembarangan. Tapi pakai toples plastik ini juga nggak apa-apa sih, juga cantik sih. Karena memang kan jajanan saya kan juga jajanan yang udah ada toplesnya sih, kebanyakannya yang sudah ada toplesnya. Jadi saya juga tidak perlu banyak toples. Untuk lebaran kali ini saya tuh nggak bikin jajan, biasanya kan kadang saya bikin kue. Tapi karena lebaran kali ini tuh sudah nggak ada orang tua, nggak ada abah. Dulu tahun lalu kan masih ada abah. Itu tuh seneng banget gitu kalau ada orang-orang kesini terus dikasih kue bikinan saya, itu seneng begitu rasanya kalau dimakan sama tamu. Jadi mungkin tahun ini tuh bakalan sepi gitu di rumah ini. Mungkin ya saudara yang deket-deket aja gitu yang bakalan kesini. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak bikin kue, jadi saya beli jajan aja yang udah jadi. Dan tahun ini juga saya tidak banyak beli jajanan karena ya seperti yang saya bilang tadi bakalan sepi di rumah ini karena sudah tidak ada orang tua. Ya beli jajanan yang seadanya aja yang bakalan dimakan lah intinya. Nah, ya nggak enak juga ya kalau kita nggak siap-siap untuk jajanan di ruang tamu, ya siapa tahu nanti ada orang kesini gitu. Nggak ada jajannya kan nggak enak gitu, nggak seru. Semoga sih banyak anak-anak kesini jadi biar pada habis ini jajanannya. Nah nanti kalau nggak ada yang ngabisin ya siapa lagi yang ngabisin kalau bukan kita sendiri ya bun. Sedangkan saya itu males banget gitu kalau naruh jajan di ruang tamu. Karena kalau kelihatan anak itu pasti anak itu pengennya makan jajan terus. Tuh kan suara saya serak lagi, ya Allah. Anak-anak kalau udah ketemu jajan itu pastinya itu nggak mau makan, pastinya itu mau jajan aja. Ya biasanya tuh kadang saya sembunyiin jajanan-jajanan yang ada di ruang tamu itu, karena nanti kalau ada lagi nanti malah ketemu lagi dan nggak mau makan lagi. Biasanya kalau lebaran gini tuh anak-anak malah pada GTM gitu, nggak mau makan. Pokoknya ya pinter-pinternya bundanya aja untuk ngebujuk anak mau makan.
Selamat lebaran ya bun. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga selalu sehat dan selalu diberi kelancaran. Mohon maaf lahir dan batin ya bunda.